Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 November 2022, Sabtu Pekan Biasa ke-33, disusun dan dibawakan oleh Frater Rionanto SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya, wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup." Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Meraih Hidup Baru dalam Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan tentang beberapa orang Saduki yang bertanya kepada Yesus tentang kebangkitan. Mereka memulai pertanyaan dengan menggambarkan seorang perempuan yang kawin dan dikawinkan dengan 7 orang bersaudara. Pada akhirnya, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu dari ke-7 bersaudara itu, siapakah yang layak menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Yesus memberi jawaban, orang-orang yang dianggap layak
untuk mendapat bagian dalam kebangkitan itu tidak kawin dan dikawinkan. Sesungguhnya maksud dari pernyataan Yesus ini adalah kebangkitan bukan urusan manusia, melainkan urusan Allah semata. Kita tidak perlu bertanya-tanya tentang kebangkitan. Sebagai orang beriman, kita hanya perlu menjadikan iman kita sebagai basis untuk berbuat baik di dunia, dan kita yakin dan percaya baik iman maupun perbuatan baik dapat menjadi jembatan untuk hidup kekal. Karena itu, kita perlu bangkit setiap hari dari berbagai kecenderungan buruk dan meraih hidup baru dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Harus diakui bahwa cara pikir orang Saduki adalah cara pikir kita. Kita sibuk mencobai orang lain dan mempertanyakan hal-hal yang kurang penting dalam hidup. Kita begitu cepat menghendaki kenikmatan surga dan hidup kekal, tetapi hidup sehari-hari di dunia jauh dari perbuatan baik. Iman menjadi tumpul dan tidak menghasilkan buah-buah kebaikan. Kita cenderung bertahan dalam berbagai zona nyaman yang sebenarnya mengkerdilkan cita rasa kemanusiaan. Nyaman untuk berprasangka buruk tentang orang lain, nyaman untuk bertindak sewenang-wenang, nyaman untuk memanipulasi, nyaman untuk mematikan semangat orang lain untuk berkembang. Karena dikuasai oleh berbagai kenyamanan, kita pun enggan untuk bangkit dan berubah. Kita tidak memampukan diri untuk membaharui diri dari hari ke hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk menyibukkan diri dengan menumbuhkan kualitas iman, dengan mempraktikkan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup. Kita perlu keluar dari berbagai zona nyaman yang mematikan cita rasa kemanusiaan kita. Kita perlu terus berjuang untuk bangkit dari kebiasaan-kebiasaan lama dan meretas jalan untuk membentuk semangat hidup baru dalam kasih Tuhan. Dengan itu, kita sedang berusaha untuk menghidupi iman dan membangun jembatan bagi hidup kekal. Tuhan, mampukanlah kami untuk bangkit dan berubah dari hari ke hari. Sertailah kami untuk menghidupi iman dan senantiasa berjuang untuk meraih hidup baru dalam kasih-Mu. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org.